Oke, mari kita langsung bedah topik ini. Selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini, di mana kita bakal membereskan satu jebakan grammar bahasa Inggris yang paling bikin frustrasi, dan kita akan memperbaikinya secara permanen. Pernah nggak sih kamu lagi ngomong, terus tiba-tiba ngeblank sebentar karena bingung harus pakai kata lend atau borrow? Wah, percayalah, kamu nggak sendirian. Hampir semua orang yang belajar bahasa Inggris pernah mengalami ini. Fokus kita hari ini adalah membongkar misteri linguistik ini sampai ke akar-akarnya, memberikan kamu struktur yang super jelas, jadi mulai sekarang kamu nggak akan pernah salah lagi dalam menggunakannya. Kita mulai dari bagian pertama, problema dua kata. Disinilah akar dari semua kebingungan itu bermula. Coba bayangin deh, di bahasa Indonesia dan sejujurnya di banyak bahasa lain di dunia ini, konsep memindahkan suatu barang buat sementara waktu itu seringkali cuma butuh satu kata saja. Kita cukup bilang pinjam. Kita bisa bilang, aku pinjam bukumu atau aku pinjamkan bukuku. Simpel kan? Praktis banget. Tapi bahasa Inggris punya pendekatan yang agak berbeda. Mereka sengaja menciptakan dua kata yang berbeda, dari dua sudut pandang yang berbeda juga, yang sepertinya cuma buat bikin kita semua bingung. Hasilnya, kalau kita menerjemahkan kesalahan umum secara harfiah, bunyinya bakal seperti ini. Tolong terima pinjaman saya dari kamu. Kedengarannya kaku dan aneh banget kan? Jujur saja, saat seorang native speaker mendengar logika terbalik seperti ini, secara mental otak mereka itu perlahan-lahan mulai ribut kayak komputer yang lagi ngeheng. Dan pastinya, kita nggak mau bikin orang lain ngeheng saat ngobrol sama kita. Lanjut ke bagian 2. Anatomi Land. Mari kita bedah pemain pertama di permainan linguistik kita ini. Perhatikan baik-baik definisi intinya ya. Lend itu artinya memberi sesuatu kepada orang lain, tapi sifatnya sementara. Kata kunci yang benar-benar harus kamu bayangkan secara visual di sini adalah arah pergerakannya. Saat kamu menggunakan kata lend, bayangkan barang tersebut sedang bergerak menjauh dari si pemilik, yaitu si pemberi pinjaman, dan berpindah tangan ke orang lain. Poin yang sangat krusial di sini adalah soal kepemilikan. Posisinya memang dari sisi si pemberi. Tapi saat kita meminjamkan sesuatu, siapa sih yang secara hukum masih memilikinya? Tentu saja tetap si pemberi kan? Kepemilikan asli dari barang tersebut sama sekali nggak berubah. Sang pemilik cuma membagikan hak pakainya saja untuk sementara waktu. Kalau durasinya nggak sementara alias selamanya, ya itu sih namanya memberi hadiah bukan lend. Nah, buat melengkapi amunisi grammar kamu, ini dia bentuk perubahannya. Untuk present atau masa sekarang, kita pakai lend. Lalu untuk past atau masa lampau dan past participalnya berubah jadi lent. Perubahannya cukup simpel kan? Jadi sebagai contoh, kalau kemarin ada teman yang minjemin ponselnya buat kamu pakai sebentar, kamu bakal bilang, "She lent me her phone yesterday." Oke, masuk ke bagian 3, anatomi borrow. Kita lihat kebalikan persis dari transaksi tadi. Kalau tadi kita bicara soal memberi, nah borrow berarti mengambil atau memakai sesuatu milik orang lain. Dan pastinya secara sementara. Sekali lagi, coba perhatikan pergeseran arahnya di kepala kamu. Kalau pada lend, barangnya bergerak menjauh, sekarang untuk borrow, barang tersebut sedang bergerak mendekat ke arah kamu. Di sini, kamu berada di posisi sebagai pihak penerima. Nah, apa yang benar-benar menarik dari konsep di sini adalah aspek kepemilikannya. Posisinya ada pada kamu sebagai penerima, tapi ingat, barang itu bukan milik kamu. Ini penting banget loh untuk dipahami, baik secara bahasa maupun secara sosial. Kamu sedang memakai sesuatu dengan sifat yang mutlak sementara. Kenapa? Karena kalau kamu pakai konsep borrow tapi barangnya nggak pernah kamu kembalikan, itu bukan borrowing lagi namanya. Itu sudah berevolusi jadi pencurian dan bahkan memicu konflik sosial. Kabar baiknya, secara tensis, kata ini ramah banget. Borrow adalah regular verb atau kata kerja beraturan. Kamu cukup nambahin akhiran ed di belakangnya. Bentuk presentnya, borrow, masa lampaunya, borrowed, dan past participle-nya juga borrowed. Gampang banget. Sekarang kotak peralatan tata bahasa kamu sudah lengkap untuk kedua kata ini. Lanjut ke bagian 4, kesalahan paling umum. Disinilah jebakan-jebakan yang sering bikin game over. Dan ini mengilustrasikan dengan brilian di mana letak inti perbedaannya. Coba lihat dua kalimat yang disandingkan ini. I lent him my book, ini kalau dilihat dari sisi si pemberi. Lalu, he borrowed my book, ini dari sisi si penerima. Bukunya sama, waktu kejadiannya sama, orang-orang yang terlibat juga sama, keduanya mendeskripsikan kejadian yang persis 100% sama, tapi mereka berdiri di atas sudut pandang filosofis yang sama sekali berbeda. Keren kan?
Biar nggak masuk ke jebakan fatal, tolong perhatikan struktur grammar ini baik-baik. Kamu bisa bilang lend me money atau lend money to me. Dua-duanya benar secara grammar. Kamu juga bisa bilang borrow money from me. Itu juga benar. Tapi, perhatikan tanda silang merah yang terakhir itu. Kamu sama sekali, literally nggak bisa bilang borrow me money. Kecuali kamu lagi nongkrong pakai dialek jalanannya super duper nggak formal, struktur borrow me itu secara universal dianggap salah total secara tata bahasa. Jangan dipakai ya. Sekarang, mari kita telusuri jebakan-jebakan ini satu persatu. Jangan pernah tanya begini, "Can you borrow me your pen?" Logikanya tuh begini, kamu kan sedang meminta seseorang untuk memberikan sebuah pinjaman ke kamu, ya kan? Maka kamu harus menggunakan kata yang bermakna memberi, yaitu lend. Jadi yang benar adalah, "Can you lend me your pen?" Sebaliknya, kalimat I lend a pen from John itu juga keliru. Kamu kan nggak memberi sesuatu dari John, kamu menerima sesuatu dari John. Maka yang tepat dan natural adalah I borrowed a pen from John. Kita masuk ke bagian 5, filosofi dan idiom. Mari kita bicara soal nuansa emosinya. Menguasai bahasa itu bukan cuma sekedar menghafal rumus ala buku teks ya, tapi juga memahami emosi dan nuansa budaya di baliknya. Lend itu membawa elemen kemurahan hati, sebuah tindakan untuk mengulurkan bantuan. Sementara borrow adalah tindakan untuk meminta bantuan. Coba deh saat ada orang yang meminjamkan sesuatu ke kamu, rasakan perasaan yang muncul. Ketika kamu bilang, "Thanks for lending me your laptop," kamu nggak sekedar ngomongin soal pindah tangannya barang elektronik loh. Ada rasa kepercayaan yang kental banget di sana. Kamu seakan-akan ngomong terima kasih ya karena udah percaya sama aku. Kenapa ini dampaknya besar? Karena pada dasarnya, manusia itu sangat protektif terhadap barang-barang pribadinya. Apalagi kalau barangnya itu adalah kabel charger. Setuju kan? Dan karena konsep saling meminjam ini sangat melekat dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita juga suka banget meminjam hal-hal yang bahkan nggak punya wujud fisik. Makanya bahasa Inggris punya idiom-idiom yang unik ini. Lend a hand bukan berarti kamu mencopot tanganmu lalu ngasih ke orang, tapi artinya kamu mengulurkan bantuan. Borrow time merujuk pada hidup di waktu tambahan yang seolah-olah bukan milik kita. Dan borrow an idea berarti mengambil inspirasi dari tempat atau orang lain. Ya, walaupun kadang-kadang kita suka pura-pura lupa mengembalikannya dan malah ngaku-ngaku itu ide orsinil kita. Sedikit catatan tambahan yang bakal berguna banget buat kamu. Kadang kamu mungkin melihat kata loan dipakai sebagai kata kerja. Terus bedanya apa dong? Coba lihat. The bank lent him money dan the bank loaned him money. Secara struktur kalimat, dua-duanya ini sah dan benar kok dipakai sebagai kata kerja. Perbedaannya itu sangat-sangat tipis. Kata lend cuma terdengar sedikit lebih formal dan elegan aja kalau dibandingkan dengan loan. Jadi keduanya aman untuk kamu gunakan secara bergantian. Dan akhirnya kita sampai di bagian 6, cheat code dan ujian akhir. Bersiaplah untuk formula rahasia kita. Jadi inilah poin krusialnya. Lupakan sejenak semua aturan grammar yang bikin pusing tadi, dan ingat aja satu aturan emas soal arah pergerakan ini. Kalau posisinya kamu yang memberi barangnya ke orang lain, langsung aja tembak pakai lend. Tapi kalau posisinya kamu yang menerima barang itu dari orang lain, gunakan borrow. Ingat ya, kamu memberi sama dengan lend, kamu menerima sama dengan borrow. Kunci rapat-rapat rumus arah pergerakan ini di kepala kamu, dan kamu nggak akan pernah tertukar lagi. Nah, buat ngebuktinya, ayo kita aplikasikan cheat code barusan ke tes cepat ini. Lihat kalimat A. I blank a book from Sarah, dan kalimat B, Sarah blank me a book. Coba pikirkan tentang arah barangnya, siapa yang menerima dan siapa yang memberi di masing-masing kalimat. Coba dijawab di dalam hati, saya kasih waktu beberapa detik ya buat mikir. Oke, dan inilah jawabannya. Untuk kalimat A, pastinya kamu ngisi dengan kata borrowed kan? Kenapa? Karena kamu berada di posisi menerima buku tersebut dari Sarah, arahnya mendekat ke kamu. Sedangkan untuk kalimat B, jawabannya jelas lend, karena Sarah berada di posisi memberi buku itu kepada kamu. Kalau kamu berhasil menebak dua-duanya dengan benar, wah, kerja bagus banget. Ingat, sekedar menggunakan aturan sederhana ini dengan tepat, bakal seketika bikin cara ngomong bahasa Inggris kamu terdengar jauh lebih natural dan profesional di telinga para native speakers. Sebagai penutup sesi kita, saya punya satu pertanyaan terakhir buat kamu. Coba renungkan kalimat ini. Are you just borrowing this English rule, or will you keep it forever and lend your new expertise to others? Apakah kamu cuma akan meminjam aturan bahasa ini sementara waktu aja di dalam memorimu, atau kamu berencana untuk menyimpannya secara permanen, lalu meminjamkan keahlian baru kamu ini kepada orang lain di luar sana yang mungkin masih kesulitan belajar bahasa Inggris? Pilihan tentu saja ada di tangan kamu. Terapkan ilmunya mulai hari ini, berbagilah dengan sesama, dan mari kita terus mengeksplorasi dunia lewat pemahaman yang lebih baik. Sampai jumpa di penjelasan seru berikutnya.